Jika kamu ingin merombak dapurmu tapi nggak ada anggaran untuk ganti kulkas, masih ada cara untuk memakai kulkasmu meskipun kamu harus memindahkannya ke lokasi lain. Apa kamu tahu bahwa pada kebanyakan kulkas, kamu bisa mengubah arah bukaan pintunya? Pada kebanyakan kulkas, pegangan ini bisa dibalik. Kamu hanya perlu melepas beberapa skrup dan bautnya. Tapi sebaiknya, kamu mencatat urutan perakitan dan suku cadang yang sudah kamu lepas. Adapun alat-alat yang kamu butuhkan cuma obeng, kunci Inggris, tang, dan set kunci ratchet. Ada cara mudah untuk memanfaatkan buah jeruk dengan sebaik-baiknya, dan alat yang kamu butuhkan untuk itu mungkin ada di dapurmu. Lupakan alat pembuat jus yang mahal, nggak perlu mengerahkan banyak tenaga. Lain kali, kalau kamu ingin jus lemon segar, cukup gunakan penjepit makanan. Taruh lemon atau jenis jeruk-jeruk lain apapun di antara penjepit dan gunakan kekuatan alat itu untuk memeras semua jusnya dalam sekejap. Omong-omong tentang buah, ada cara bagus agar buah-buahan tetap segar lebih lama. Dan ini nggak berarti harus beli pisang mentah. Taruh buah-buahan dalam wadah kedap udara dan masukkan di kulkas. Makin sedikit udara yang mencapai buah, maka buah akan makin awet. Lalu bagaimana dengan buah yang lebih lunak kayak stroberi? Stroberi agak lebih sulit dibersihkan karena teksturnya. Inilah cara untuk memastikan agar stroberi aman dimakan. Ambil 3 cangkir air dingin dan tambahkan secangkir cuka. Masukkan stroberimu ke dalam campuran itu dan aduk pelan. Setelah kamu tiriskan dan bilas dengan air keran dingin, untuk membersihkan cukanya, tepuk-tepuk dengan tisu agar kering. Terakhir, taruh dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas sampai kamu siap menyantapnya. Aku hampir yakin kamu salah memakai benda ini selama hidupmu. Tapi kayak kamu, aku juga salah. Ingat bantal leher yang sering kamu pakai pas bepergian? Ternyata, kebanyakan dari kita cenderung memakai bantal di belakang leher kita dan mengamankan bagian depannya dengan kancing. Nah, sebagian orang bilang, rasanya akan jauh lebih nyaman jika kamu membalik bantalmu. Kenapa? Karena dengan celah di bagian belakang leher, kepalamu masih tertopang. Tapi kamu bisa meredakan tekanan di leher jika kepalamu mulai terkulai ke samping kiri dan kanan ketika tertidur. Dan dagumu akan tetap aman di tempat. Mungkin kamu pernah melihat banyak benjolan aneh di trotoar beton, terutama di area ramai atau lalu lintas padat. Ini disebut paving taktil. Paving jenis ini pertama kali dipakai di Jepang di tahun 1960-an. Karena efisien, orang mulai memakai paving jenis ini di seluruh dunia. Saat ini, sistem berkembang menjadi beberapa jenis paving untuk situasi berbeda. Paving blister misalnya dipakai di zebra cross. Ini sangat penting bagi orang dengan gangguan penglihatan yang mengingatkan mereka akan adanya zebra cross di depan. Seringnya, paving ini terdiri dari beberapa baris paving blister yang bagian atasnya rata dan diatur dalam pola segi 4. Lalu ada paving taktil corduroy, palang bundar yang melintang di depan pejalan kaki. Ini memberitahu orang dengan gangguan penglihatan tentang bahaya, seperti tangga atau bidang miring. Terkadang, setelah hari yang panjang, nggak ada yang lebih menenangkan daripada makanan sisa untuk makan malam. Sayang, karena begitu lelah, mungkin kamu lupa menutup piring makananmu dengan tisu. Lalu microwave-mu akan jadi sangat kotor. Ada cara mudah untuk membersihkannya, dan ini nggak perlu produk khusus. Siapkan campuran yang terdiri dari setengah bagian air dan setengah bagian jus lemon. Tuang cairan ke dalam mangkuk dan masukkan ke microwave sekitar semenit. Keasaman larutan akan membantu membersihkan lemak di dinding microwave dan kamu cukup mengelap residunya. Apa kamu termasuk yang suka bereksperimen ketika membuat kue dan gak suka alat takar? Lain kali, pakai saja pengocok telur jika kamu menambahkan tepung. Masukkan pengocok ke dalam kantong tepung dan alat itu akan mengangkat tepung dalam jumlah lumayan banyak di antara batang logamnya.
Menurutku, nggak ada yang lebih kusukai dari trik simpel dan cepat agar pekerjaan sehari-hari lebih mudah. Seperti yang satu ini, tentang kantong sampah. Seperti halnya aku, pasti kamu salah melakukannya. Buka kantong sampah. Kamu nggak perlu membuka seluruhnya. Cukup bagian atasnya saja. Tempatkan pinggiran kantong sampah ke tepi bak sampah dan amankan. Dorong bagian lainnya ke dalam bak sampah. Dan kantong akan terbalik sempurna. Aku suka camilan. Tapi kadang kacang pistachio sulit sekali dikupas. Kacang ini bisa bikin tanganmu sakit dan merusak kukumu. Tapi apa kamu tahu, pistachio juga bisa dengan mudah dipakai untuk mengupas kacang yang bandel? Tumpuk bukaan kedua pistachio hingga kedua kacang bertautan. Lalu, cukup tarik dan keduanya pasti akan terbuka. Deodoran cenderung bikin kotor, terutama pada baju hitam. Tapi kamu nggak butuh produk mahal untuk menghilangkan noda itu. Kamu bahkan nggak perlu ganti baju jika ini terjadi. Gosok bagian bernoda dengan bagian kain lain, begitu deodoran mengering. Noda itu akan mengelupas sangat mudah. Di kamar mandimu pasti ada batu apung. Tahu kan batu aneh yang kamu pakai untuk mengeksfoliasi tumit? Ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan dengan batu ini jika kamu kreatif. Ternyata batu apung bagus untuk membersihkan bulu hewan peliharaan dari tekstil perabot. Bisa juga dipakai untuk membersihkan bulu kain. Kamu bisa mengatasi pipa dapur tersumbat dengan larutan buatan rumah. Larutan ini sama efektifnya dengan yang dibeli di toko dan memakai jauh lebih sedikit bahan kimia yang merusak. Tuang sedikit cuka putih ke dalam kettle. Pastikan kamu memanaskannya, tapi ingat, buka jendela dapurmu karena baunya mungkin agak menyengat. Sementara itu, taruh sedikit soda kue dalam pipa yang ingin kamu bersihkan. Biarkan beberapa menit. Lalu tuang cuka yang sudah dipanaskan. Campuran itu harusnya meletup dan mendesis keras. Tapi jangan khawatir, memang itu yang seharusnya terjadi. Setelah tidak mendesis, buka keran dan biarkan air suam-suam kuku mengalir sekitar semenit. Air ini akan membilas semua residu yang menyumbat pipamu. Bonus tambahan, lihat bagian dalam pancimu. Bersih seperti baru. Jujur, aku bukan termasuk orang yang sabar. Aku juga nggak begitu berbakat membuka stopless. Tapi memakai karet gelang dan memasangnya di tepi tutupnya selalu berhasil. Cara ini membantu tangan untuk memegang erat karena anti-slip. Ini cara ampuh setiap aku menemukan stopless yang sulit dibuka. Tapi jika cara ini nggak berhasil, ku taruh stopless di air panas. Panas membuat logam memuai, hingga segelnya lebih mudah dibuka. Kamu tahu betapa sulitnya memasang benda-benda di dinding, terutama pada barang yang butuh lubang banyak. Tapi ini trik jitunya. Ambil sepotong selotip dan rekatkan di atas benda yang ingin kamu pasang di dinding. Mungkin itu berupa lukisan atau bahkan kabel ekstensi. Tandai titik yang harus dilubangi pada selotip. Lalu lepas selotip dan pasang di dinding. Sekarang, kamu akan tahu pasti berapa harusnya jarak paku.